Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam. Perkenalkan, kami dari kelas F20D ingin mempresentasikan tentang tugas dari elektronika dasar dengan materi port USB dan port HDMI. Anggota kami beranggotakan yang pertama ada Aditya Rizky Alamsyah, lalu yang kedua ada Mulyadi, diri saya sendiri, dan lalu ada Muhammad Sandy Agustianto, dan yang terakhir ada Randy Alfariski. Oke, baik, materi pertama akan disampaikan oleh Saudara Aditya Rizky Alamsyah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan port USB Universal Serial Bus. Yang pertama di sini ada latar belakang, banyaknya perangkat-perangkat tambahan yang membutuhkan koneksi dengan komputer PC dan laptop. Next. Yang kedua yaitu pengertian port USB. Port adalah tempat untuk memasukkan kabel atau peripheral. USB Universal Serial Bus adalah standar interface sebuah device. Next. Dan di sini ada jenis konektor. Tipe A ada beberapa konektor, ada 4 konektor. Tipe B ada 4 konektor juga, cuman beda penempatan. Dan terakhir ada konektor sistem A. Dan seterusnya ada kabel USB. Kabel USB ada 4 pin. Yang pertama ada warna merah, yang kedua warna putih, ketiga warna hijau, yang keempat warna hitam. Fungsi yang itu bus 5 volt, pin 2 warna putih yaitu D-min, yang pin 3 itu hijau D plus, yang pin 4 hitam itu ground. Next. Selanjutnya ada sejarah perkembangan USB. USB versi 1.0 pada tahun 1996 USB pada 2000 April, dan yang ketiga USB 2.0 September tahun 2007. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Mulyadi. Oke, baik. Terima kasih, Saudara Adit. Di sini akan melanjutkan tentang materi kelebihan dan kekurangan USB. Kelebihan dan kekurangan USB yaitu yang pertama ada kelebihan. Kelebihan dari USB yaitu kecepatan yang tinggi, dipotong menjadi per 64 bit. Lalu kelebihan USB selanjutnya ada fleksibel dalam penggunaan. Ada port USB dan hub USB. Lalu yang ketiga dapat dikoneksikan langsung tanpa restart, dan yang keempat diterima pasar secara luas sebagai standar koneksi. Oke, ada kekurangan dari USB. Kekurangan USB yaitu ada beberapa USB atau device tidak dapat digunakan dengan baik, ya, karena mungkin banyak kekurangan USB. Lalu ada kekurangan USB dari kabel. Kabelnya USB itu banyak kekurangan. Yang pertama, maksimal hanya 15 meter atau 4,5 meter. Lalu ada HDMI, yaitu High Definition Media Interface. Apa itu HDMI? HDMI adalah konektor video dan audio digital dalam perangkat elektronika yang memiliki fungsi menghubungkan antara sumber video seperti DVD player, lalu ke komputer, digital audio player, dan lainnya. Perangkat penerima seperti proyektor atau LCD monitor. Dalam penggunaan sehari-hari,
kabel HDMI yang umum digunakan, yaitu HDMI tipe A yang memiliki 19 pin konektor. Next, ini dia contoh dari male konektor HDMI. Lalu yang di samping ada female konektor HDMI atau bisa disebut perempuan, yang kanan laki-lakinya. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Sandy. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan yaitu History of HDMI. HDMI pertama dikenalkan pada Desember 2002 yang dikenal dengan nama HDMI 1.0 atau 1.0. Yaitu penggagas HDMI terdiri dari beberapa perusahaan elektronika yaitu Hitachi dari Panasonic Corporation, Philips, Sony, Technicolor, Toshiba, dan Silicon Image. Setiap versi HDMI 1.0 mampu maksimum pixel clock rate sebesar 165 MHz atau 4,955 GB per second, yaitu atau bandwidth, di mana ia mampu menampilkan HD TV di resolusi 1080p dan 60 Hz, yaitu fresh rate, dan juga resolusi FUXGA yaitu sebesar 1920 dikali 1200, juga pada 60 Hz refresh rate. HDMI menggunakan tipe kabel yang sama juga, tetapi menggunakan konektor yang 19 pin yang sama. Namun peningkatan versi kapasitas bandwidth selalu ditingkatkan dan tentu beberapa fitur-fitur selalu disertakan setiap ada HDMI versi baru. Berikutnya ada prinsip kerja pin konektor HDMI tipe A, yaitu yang pertama tentu ada 19 pin, yaitu dengan pin pertama ada TMS data 2 plus, yaitu yang pin 2 juga ada TMDS data shield. Berikutnya ada TMS data 2 min dan ada TMDS data plus 1. Berikutnya yang kelima ada TMDS data 1 shield. Yang keenam ada TMDS data 1 min. Yang ketujuh ada TMDS data 0 plus. Yang kedelapan sama TMDT data 0 shield. Yang kesembilan yaitu ada TMDS data 0 min dan juga TMDS clock plus. Yang 11 yaitu ada TMDS clock shield. Yang ke-12-nya ada TMDS clock min. Yang ke-13-nya itu adalah ada CEC. Yang ke-14-nya adalah persediaan atau NC pada perangkatnya. Yang ke-15-nya yaitu ada SLC. Lalu yang pada pin 16 itu ada SDA. Poin ke-17 adalah ada DDC atau CEG ground. Dan pin ke-18 yaitu ada power 5 volt. Dan pin ke-16 ada hot plug detect. Yaitu berikutnya ada kanal TMDS. Yaitu apa sih kanal TMDS? Yaitu yang pertama membawa audio, video, dan data pendukung secara bersamaan. Yang kedua ada metode persinyalan sebelum merujuk pada spesifikasi DVD 1.0 dengan spek single link HDMI tipe A atau dual link HDMI tipe B. Kecepatan pixel video yaitu adalah berkisar pada 25 MHz hingga 340 MHz yaitu untuk tipe A berdasarkan versi 1.3 hingga 330 MHz untuk tipe B berdasarkan versi 1.2. Format video yang di bawah 25 MHz misalnya seperti 13,5 MHz untuk 480 I per NTSC. Ditransmisikan menggunakan skema menggunakan pixel hingga 48 bit per pixel. Encoding pixel yaitu untuk RGB warnanya yaitu 4:4:4. Dengan berikutnya yaitu adalah YCBC, YCBCR yaitu 4:4:4 juga dengan rata-rata 8 sampai 16 bit per komponen. Lalu ada juga YCBCR untuk 4:2:2 untuk 12 bit per komponennya. Kecepatan sampel audionya yaitu adalah 32 kHz, ada 44,1 kHz, dan bisa seterusnya untuk bertambah.
yaitu kanal audio hingga 8. Yaitu berikutnya ada kanal DDC. Kanal DDC memberi izin pada sumber untuk menginterogasi kemampuan perangkat tujuan persinyalan I2C dengan clock 100 kHz. Struktur data EDIT merujuk pada CEA 861D dan VESA Enhanced EDID. Lalu berikutnya ada kanal Customer Electric Control, yaitu menggunakan protokol AVI Link Standar Industri, digunakan untuk fungsi kendali jarak jauh bus serial 2 arah dengan satu kabel, ditetapkan dalam spesifikasi HDMI 1.0 hingga diperbarui dalam HDMI 1.2a. Lalu berikutnya yaitu ada HDMI switch multi input single out atau output yang akan dipaparkan oleh rekan saya yaitu Randy Alfariski. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk Sandy. Ini ada HDMI switch multi input atau single output. Apa itu HDMI switch multi input? Sebuah switch HDMI dengan output tunggal memungkinkan beberapa sumber HDMI seperti pemutaran DVD, kotak set-top harus diaktifkan dan berbagi atas satu layar HD. Misalnya 5x1 HDMI switch, kemungkinan 5 sumber HDMI harus diaktifkan dan berbagi dengan layar HD seperti yang ditunjukkan di gambar samping. Next. HDMI switch with optical audio port. Switch HDMI dapat menggabungkan kemampuan audio tambahan seperti menkonversi audio ke output optik. Misalnya HDS4A atau 4x1 HDMI beralih audio dengan audio, menyiapkan port atau optik untuk mengintegrasikan sumber dengan sistem audio surround. Next. HDMI distribution AMP. Sistem ini memungkinkan untuk mendistribusikan satu sumber ke beberapa piranti output. HDMI matrix. Metode jenis ini memungkinkan beberapa sumber untuk berganti dan mendistribusikannya ke beberapa display monitor atau piranti keluaran. Gambar di samping yaitu 4x4 HDMI matrix. Baik, terima kasih atas presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Christian Mul. Christian Mul. Halo, Christian.